Dunia kembali gempar. Markas besar AS Israel dihujani ribuan rudal oleh kelompok Houthi. Ledakan terjadi di berbagai titik strategis, membuat pertahanan Amerika dan Israel porak-poranda. Sementara itu, Donald Trump dikabarkan panik dan menggelar pertemuan darurat. Apakah ini akan memicu perang yang lebih besar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di channel ini. Semoga kalian selalu dalam lindungan Allah dan diberikan kesehatan serta rezeki yang melimpah. Sebelum kita lanjut ke berita lengkapnya, jangan lupa untuk tekan like dulu ya sebagai dukungan agar channel ini terus berkembang. Yang belum subscribe, yuk tekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya, supaya kalian gak ketinggalan berita-berita terbaru yang pastinya menarik. Oh iya, teman-teman, jangan lupa tulis sholawat Nabi di kolom komentar sebagai bentuk kecintaan kita kepada Rasulullah. Dan juga, komen dari mana asal kalian, biar kita tahu seberapa luas komunitas kita di channel ini. Serangan besar-besaran ini menjadi momen yang mengejutkan bagi dunia. Semuanya terjadi begitu cepat, seolah-olah dunia tidak memiliki cukup waktu untuk memahami besarnya dampak dari peristiwa ini. Pada malam yang gelap, ribuan rudal melesat ke udara, menerangi langit seperti hujan api yang jatuh dari surga. Kehancuran total tampak tak terhindarkan. Markas besar militer AS Israel yang selama ini dikenal sebagai benteng pertahanan yang tak tertembus, kini dihantam tanpa ampun oleh gelombang demi gelombang serangan yang tak kunjung berhenti. Suara ledakan menggema di seluruh penjuru, mengguncang bumi dan meninggalkan jejak kehancuran yang tak terbayangkan sebelumnya. Tak ada peringatan dini yang cukup untuk mempersiapkan mereka menghadapi serangan sebrutal ini. Para prajurit di pangkalan AS Israel yang biasanya penuh percaya diri dengan sistem pertahanan canggih mereka, kini berlarian mencari perlindungan, sementara sirene peringatan berbunyi tiada henti. Sistem Iron Dome dan Patriot misile pun diuji sampai batas maksimalnya. Meski berhasil menembak jatuh beberapa rudal, jumlahnya yang begitu banyak membuat sistem pertahanan mereka kewalahan. Banyak rudal yang lolos dari hadangan, menghantam markas dan menimbulkan ledakan dahsyat yang membakar setiap struktur yang ada di sana. Di ruang komando, para pejabat militer dan analis intelijen berusaha memahami situasi dalam kepanikan. Layar-layar radar yang biasanya menampilkan gambaran yang jelas kini, hanya dipenuhi dengan titik-titik merah yang bergerak cepat ke arah mereka. Ini bukan serangan biasa, teriak seorang analis sambil menunjuk ke layar. Kita sedang menghadapi sesuatu yang jauh lebih besar dari yang pernah kita bayangkan. Namun, kata-kata itu bahkan tidak sempat direspons ketika ledakan besar mengguncang ruangan tersebut, membuat beberapa orang terpental ke lantai. Di langit malam, rudal-rudal melesat seperti komet, menciptakan pemandangan yang mengerikan sekaligus menakjubkan. Para saksi mata menggambarkan bagaimana langit berubah menjadi lautan api, dengan asap tebal yang membumbung tinggi ke udara. Ini seperti kiamat, ujar salah satu tentara yang berhasil selamat dari serangan itu. Tak ada tempat aman, tak ada perlindungan yang cukup. Sementara itu, di sisi lain dunia, berita tentang serangan ini langsung menyebar luas. Media internasional menayangkan rekaman dramatis dari serangan tersebut, memperlihatkan betapa brutalnya dampak dari serangan ini. Para pemimpin dunia berkumpul dalam rapat darurat, mencoba mencari solusi untuk mencegah situasi ini berkembang menjadi perang global. Namun, dalam situasi seperti ini, diplomasi tampaknya bukan lagi pilihan utama. Serangan ini bukan hanya tentang rudal dan ledakan. Ini adalah demonstrasi kekuatan yang menunjukkan bahwa kelompok Houthi kini telah menjadi kekuatan yang tak bisa lagi diremehkan. Selama bertahun-tahun, mereka telah beradaptasi, mengembangkan strategi perang yang lebih canggih, dan mendapatkan persenjataan yang lebih mematikan. Mereka telah lama menunggu saat yang tepat untuk membalas dendam, dan malam itu, mereka akhirnya menekan tombol pemicu. Banyak analis militer yang mengatakan bahwa serangan ini adalah bukti kegagalan intelijen AS dan Israel. Mereka tidak pernah menduga bahwa Houthi mampu melancarkan serangan dengan skala sebesar ini. Selama ini, mereka menganggap kelompok tersebut hanya sebagai sekumpulan pemberontak dengan senjata seadanya. Namun, serangan ini membuktikan bahwa mereka telah berkembang jauh melampaui ekspektasi dunia. Di berbagai platform media sosial, masyarakat dunia bereaksi dengan penuh keterkejutan. Banyak yang mengunggah video dari serangan tersebut, memperlihatkan betapa besarnya kehancuran yang ditimbulkan. Apakah ini awal dari Perang Dunia III?
menjadi pertanyaan yang banyak dibicarakan. Sementara itu, para pendukung masing-masing pihak saling beradu argumen, memperdebatkan siapa yang benar dan siapa yang salah dalam konflik ini. Namun, bagi mereka yang berada di lapangan, semua ini bukan lagi soal politik atau strategi militer. Ini adalah soal bertahan hidup. Ribuan tentara yang terperangkap di pangkalan yang terbakar hanya memiliki satu tujuan: keluar hidup-hidup. Asap tebal memenuhi udara, membuat pernapasan menjadi sulit. Setiap langkah yang mereka ambil terasa berbahaya, karena puing-puing bangunan yang runtuh bisa saja menimpa mereka kapan saja. Banyak yang terluka, beberapa di antaranya bahkan tidak dapat diselamatkan. Para tenaga medis yang tersisa bekerja tanpa henti, mencoba menolong sebanyak mungkin korban di tengah kondisi yang semakin memburuk. Namun, jumlah korban terus bertambah, dan persediaan medis semakin menipis. Mereka yang tidak mendapatkan pertolongan tepat waktu, hanya bisa pasrah pada nasib mereka. Di tengah kekacauan ini, ada satu hal yang menjadi pertanyaan besar. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Serangan sebesar ini tentu tidak akan dibiarkan tanpa balasan. AS dan Israel dikenal memiliki respons militer yang cepat dan agresif. Dunia kini menunggu dengan napas tertahan, bertanya-tanya seberapa besar serangan balasan yang akan mereka lancarkan? Apakah ini hanya awal dari sesuatu yang lebih besar? Apakah dunia sedang berada di ambang perang skala penuh? Ataukah masih ada peluang untuk menghentikan eskalasi ini sebelum semuanya terlambat? Tidak ada yang tahu pasti. Namun satu hal yang jelas, dunia tidak akan pernah sama lagi setelah malam ini. Di tengah kehancuran yang melanda markas besar AS Israel, dunia menyaksikan bagaimana sistem pertahanan yang selama ini dianggap tak tertembus ternyata memiliki batasnya. Serangan dari Houthi begitu masif dan terkoordinasi, mengubah pangkalan militer yang megah itu menjadi lautan api. Ribuan rudal yang menghantam dalam waktu singkat membuktikan bahwa kelompok ini bukan lagi sekadar pemberontak dengan persenjataan seadanya. Mereka telah berkembang menjadi kekuatan yang menakutkan, mampu menembus benteng pertahanan militer terbesar di dunia. Saat langit masih dipenuhi jejak-jejak asap dari rudal yang berterbangan, pasukan di pangkalan AS Israel terus berusaha mengendalikan situasi. Para tentara berlarian di antara reruntuhan, mencari perlindungan dari serangan yang terus berlangsung. Suara ledakan tidak berhenti, dan setiap detiknya bisa berarti hidup atau mati. Banyak dari mereka yang terluka, sebagian bahkan tidak memiliki kesempatan untuk menyelamatkan diri. Jeritan minta tolong terdengar di mana-mana, bercampur dengan suara alarm yang terus berbunyi tanpa henti. Di ruang komando pusat, suasana semakin mencekam. Para perwira tinggi berusaha berkoordinasi melalui radio, tetapi komunikasi semakin sulit karena gangguan yang ditimbulkan oleh serangan tersebut. Layar-layar monitor yang biasanya menampilkan situasi medan perang kini dipenuhi dengan tanda-tanda merah, indikasi bahwa sistem pertahanan mereka kewalahan menghadapi gelombang serangan ini. Kita harus meminta bantuan udara. Jika tidak, kita akan kehilangan semuanya, teriak salah satu perwira dengan wajah panik. Namun, bantuan yang diharapkan tidak bisa datang secepat itu. Dalam hitungan menit, pasukan di pangkalan ini harus bertahan dengan apa yang mereka miliki. Sistem pertahanan Iron Dome dan Patriot Missile yang selama ini dibanggakan akhirnya menemui batasnya. Rudal-rudal yang diluncurkan Houthi tak hanya datang dalam jumlah besar, tetapi juga dengan teknologi yang lebih canggih. Beberapa di antaranya berhasil menghindari sistem anti-rudal dan langsung menghantam target dengan akurasi tinggi. Serangan ini jelas bukan serangan sembarangan. Ini adalah hasil dari strategi yang telah dirancang dengan cermat. Para ahli militer mulai bertanya-tanya, siapa yang sebenarnya berada di balik kecanggihan serangan ini? Di media internasional, berita tentang serangan ini segera menjadi tajuk utama. Jaringan berita besar seperti CNN, BBC, dan Al Jazeera menyiarkan rekaman yang memperlihatkan detik-detik ketika rudal menghancurkan fasilitas militer AS Israel. Para jurnalis menyebut ini sebagai salah satu serangan paling brutal yang pernah terjadi dalam sejarah konflik Timur Tengah. Beberapa analis bahkan membandingkannya dengan serangan Pearl Harbor, yang menjadi pemicu keterlibatan AS dalam Perang Dunia Kedua. Di media sosial, video amatir dari para saksi mata menyebar dengan cepat. Tagar seperti WW3, Middle East Crisis, dan Houthi Attack menjadi trending di berbagai platform. Beberapa netizen menyebut ini sebagai awal dari perang besar, sementara yang lain memperdebatkan siapa yang harus disalahkan dalam konflik ini.
Tidak sedikit pula yang mulai berspekulasi bahwa negara lain mungkin ikut terlibat di balik serangan ini. Di sisi lain, pemerintah AS dan Israel langsung mengadakan pertemuan darurat. Presiden AS dan Perdana Menteri Israel berbicara melalui sambungan video, membahas langkah-langkah yang harus diambil sebagai respons atas serangan ini. Ini adalah serangan terhadap kedaulatan kita. Kita tidak bisa tinggal diam, tegas salah satu pejabat tinggi Israel. Namun, AS harus berhati-hati. Serangan balasan yang terlalu agresif bisa saja memicu perang yang lebih besar dan melibatkan lebih banyak negara. Sementara itu, dunia Arab menyaksikan dengan penuh perhatian. Banyak yang melihat serangan ini sebagai bentuk perlawanan terhadap dominasi militer AS dan sekutunya di Timur Tengah. Beberapa pemimpin di wilayah tersebut bahkan secara terbuka mendukung aksi Houthi, menyebutnya sebagai pembalasan yang adil. Namun, ada juga yang khawatir bahwa konflik ini bisa berkembang menjadi perang yang lebih luas, yang akan membawa penderitaan bagi banyak orang. Di Iran, yang sering dikaitkan dengan kelompok Houthi, pemerintah menanggapi peristiwa ini dengan sikap diplomatis. Mereka tidak mengklaim bertanggung jawab atas serangan tersebut, tetapi juga tidak mengecamnya secara terbuka. Seorang juru bicara pemerintah Iran menyatakan, "Kami tidak terlibat dalam serangan ini, tetapi kami memahami alasan di baliknya. Ketika sebuah bangsa ditekan selama bertahun-tahun, mereka akhirnya akan melawan." Namun, bagi tentara yang masih berada di medan perang, politik bukanlah hal yang mereka pikirkan saat ini. Mereka hanya ingin bertahan hidup. Beberapa unit militer yang masih bisa bergerak mencoba mengevakuasi korban yang selamat, sementara yang lain berusaha mempertahankan sisa-sisa pangkalan yang belum hancur. Kami tidak tahu apakah bantuan akan datang atau tidak. Yang jelas, kami tidak bisa hanya duduk diam menunggu nasib, kata salah satu prajurit dalam rekaman video yang bocor ke publik. Mata dunia kini tertuju pada bagaimana AS dan Israel akan merespons serangan ini. Banyak yang percaya bahwa mereka tidak akan tinggal diam. Militer AS dikenal dengan respons cepat dan agresif terhadap setiap ancaman yang mereka hadapi. Tetapi di saat yang sama, ada ketakutan bahwa tindakan balasan yang terlalu besar bisa mengarah pada perang skala penuh. Pertanyaannya sekarang, apa langkah selanjutnya? Akankah AS dan Israel melancarkan serangan balik dengan kekuatan yang lebih besar? Ataukah mereka akan mencoba jalur diplomasi untuk mencegah eskalasi lebih lanjut? Satu hal yang pasti, dunia tidak akan pernah sama lagi setelah serangan ini. Ketegangan global mencapai titik puncaknya setelah serangan dahsyat itu. Seluruh dunia menahan napas, menunggu langkah selanjutnya dari Amerika Serikat dan Israel. Kedua negara itu dikenal memiliki respons militer yang cepat dan agresif dalam menghadapi ancaman. Namun kali ini, situasinya jauh lebih kompleks. Serangan Houthi bukan sekadar serangan biasa. Ini adalah pernyataan perang yang mengguncang tatanan geopolitik dunia. Di Washington, Gedung Putih segera mengadakan pertemuan darurat. Presiden AS, bersama para penasihat militer dan pejabat tinggi keamanan nasional, berdebat mengenai langkah yang harus diambil. Kita tidak bisa membiarkan ini berlalu tanpa pembalasan, tegas seorang jenderal dengan nada marah. Ini adalah serangan langsung terhadap kita. Jika kita diam, kita akan terlihat lemah di mata dunia. Namun, beberapa penasihat lainnya memperingatkan bahwa serangan balasan yang terlalu besar bisa memicu perang skala penuh di Timur Tengah. Mereka tahu bahwa setiap keputusan yang diambil akan memiliki konsekuensi besar bagi stabilitas global. Sementara itu, di Israel, situasi lebih panas. Perdana Menteri Israel langsung berpidato di depan rakyatnya, menegaskan bahwa negaranya tidak akan tinggal diam menghadapi serangan ini. Mereka telah menyerang tanah kami, menghancurkan fasilitas kami, dan membunuh rakyat kami. Kita akan membalas dengan kekuatan penuh. Kata-kata ini segera memicu respons keras dari militer Israel. Rencana serangan balasan segera disusun, dan target utama sudah ditentukan. Di tengah persiapan perang ini, ada satu pertanyaan besar yang belum terjawab. Siapa yang sebenarnya berada di balik serangan ini? Meskipun kelompok Houthi mengklaim bertanggung jawab, banyak pihak meyakini bahwa ada kekuatan yang lebih besar yang mendukung mereka dari balik layar. Iran langsung menjadi sorotan utama. Negara itu selama ini dikenal sebagai pendukung utama Houthi, baik dalam hal persenjataan maupun strategi militer. Namun, Iran membantah keterlibatannya secara langsung. Kami tidak memiliki peran dalam serangan ini,
kata seorang pejabat Iran dalam wawancara dengan media. Namun kami mendukung hak setiap bangsa untuk melawan agresi yang menindas mereka. Pernyataan ini semakin memperkeruh situasi, karena di mata AS dan Israel, Iran jelas memiliki kepentingan dalam eskalasi ini. Di belakang layar, intelijen AS mulai mengumpulkan bukti-bukti keterlibatan Iran. Citra satelit menunjukkan adanya pengiriman senjata canggih ke wilayah Yaman beberapa minggu sebelum serangan terjadi. Analisis terhadap pecahan rudal yang jatuh di pangkalan AS Israel juga menunjukkan bahwa beberapa di antaranya memiliki teknologi yang mirip dengan rudal buatan Iran. Ini semakin memperkuat dugaan bahwa Iran mungkin memiliki peran yang lebih besar dalam serangan ini daripada yang mereka akui. Namun, jika AS dan Israel memutuskan untuk menyerang Iran, dampaknya bisa jauh lebih luas. Iran bukan sekadar negara biasa, mereka adalah kekuatan besar dengan sekutu yang tersebar di seluruh Timur Tengah. Jika konflik ini berkembang menjadi perang langsung antara AS Israel dan Iran, maka negara-negara lain seperti Rusia dan Cina mungkin juga akan ikut terlibat. Dunia bisa berada di ambang Perang Dunia III. Di berbagai belahan dunia, masyarakat mulai merasa ketakutan. Harga minyak melonjak drastis, pasar saham anjlok, dan banyak negara mulai mempersiapkan kemungkinan dampak dari perang besar. Negara-negara Eropa, yang selama ini menjadi sekutu AS, juga mulai khawatir dengan situasi ini. Beberapa pemimpin Eropa menyerukan agar konflik ini diselesaikan melalui jalur diplomasi. Namun, di lapangan, situasinya sudah semakin tidak terkendali. Sementara para pemimpin dunia berdebat di meja perundingan, di medan perang, pertempuran terus berlanjut. Di beberapa lokasi strategis, pasukan Houthi masih meluncurkan serangan sporadis ke posisi AS dan Israel. Militer AS telah mengirim kapal perang ke Laut Merah sebagai persiapan untuk kemungkinan serangan lebih besar. Di darat, pesawat tempur Israel sudah mulai melancarkan serangan udara ke beberapa target yang mereka klaim sebagai basis Houthi. Tapi apakah ini hanya permulaan dari perang yang lebih besar? Di media sosial, perbincangan semakin memanas. Tagar seperti WW3 dan Iran-Israel War mulai mendominasi Twitter dan Facebook. Banyak orang yang mulai berspekulasi tentang bagaimana konflik ini akan berkembang. Sebagian percaya bahwa AS akan segera melancarkan serangan besar, sementara yang lain berharap masih ada peluang untuk menghindari perang global. Namun, di tengah ketidakpastian ini, ada satu hal yang pasti, dunia tidak akan pernah sama lagi. Apa yang terjadi dalam beberapa hari ke depan akan menentukan nasib jutaan orang. Apakah ini akan menjadi perang terbuka antara kekuatan besar dunia? Atau masih ada harapan untuk menyelesaikan konflik ini melalui jalur diplomasi? Jawabannya masih belum jelas. Tapi satu hal yang pasti, ini adalah momen yang akan dikenang dalam sejarah sebagai titik balik besar bagi perpolitikan dunia. Serangan ini menunjukkan bahwa situasi di Timur Tengah semakin memanas dan bisa berdampak ke seluruh dunia. Menurut kalian, apakah ini akan memicu perang yang lebih besar? Silakan tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar kalian tidak ketinggalan update berita terbaru. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.